Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kandi Andika Pratama Jaya, NIM 2011231. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di OAD kita belajar mata kuliah AIK, di antaranya yaitu 1. Tahsinul Quran. Tahsin merupakan kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya membahas tentang bagaimana membaguskan dan mengindahkan bacaan Al-Quran. 2. Fikih ibadah dan munakahat. Fikih munakahat atau fikih pernikahan adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah, termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan, talak, rujuk, dan lain sebagainya. 3. Kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan adalah pelajaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah pembelajaran kemuhammadiyahan didefinisikan dengan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Ilmu dakwah. Ilmu dakwah secara umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat, pekerjaan tertentu. Nah, di video kali ini saya akan membahas ilmu dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Dalam Al-Quran, kata dakwah ini memiliki makna hampir sama dengan tabligh, nasihat, tarbiyah, tablir, dan tanzir. Namun jika dikaji lebih mendalam, kata-kata tersebut memiliki makna dan penggunaan yang berbeda. Terus, kenapa kita diajarkan ilmu dakwah? Karena salah satu kewajiban umat muslim adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Sebagian lainnya menyatakan fardu ain. Ilmu dakwah ini tugas dan kewajiban dari Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW telah tiada, kewajiban itu lalu diberikan kepada setiap muslim dan muslimat kapanpun dimanapun dia berada. Sejak kapan kewajiban itu dilakukan? Menurut tinjauan fikih, yaitu sejak kita baligh atau dewasa. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban itu, berdosa. Tapi kalau kita melaksanakan kewajiban itu dengan baik, janji Allah itu mengatakan, ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang akan mendapat kemenangan dan keberuntungan. Dalam surat Al-Imran ayat 104, sebagai dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu harus menjadi mindset berpikir kita. Kalau kita menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak akan pernah rugi dunia akhirat. Ini harus menjadi mindset berpikir kita. Apa itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Dakwah itu mengajak orang atau mempengaruhi orang, mengajak
orang untuk apa? Untuk mengenal Al-Quran dan Sunnah Rasul dan mengamalkannya. Sasaran dakwah kita siapa? Islam dan kafir. Karena Quran dan Sunnah itu hudalinas, bukan hanya hudalil mukminin atau hudalil muttaqin. Dakwah itu hudalinas, artinya untuk setiap manusia. Dari mana kita mulai berdakwah? Dari diri kita sendiri, keluarga kita, seperti yang diajarkan Rasul-Rasul dulu. Para Rasul juga mulai berdakwah di tengah-tengah keluarganya. Jadi kita mempelajari ilmu dakwah diharapkan dapat membantu menjalankan kewajiban dari Allah untuk bisa melaksanakan dakwah baik secara alami maupun secara profesional. Sebelumnya itu kita harus memahami tentang ilmu dakwah. Ilmu dakwah itu banyak tiranti ilmu dakwah, bukan sekedar memahami Quran dan Sunnah Rasul secara khusus. Tidak hanya itu, banyak tiranti ilmu dakwah, yaitu ada psikologi dakwah, sosiologi Islamnya, ada sosiologi umum, dan masih banyak yang lainnya. Itu tiranti ilmu dakwah. Ilmu dakwah itu wajib dipelajari. Oleh karena itu kita diharapkan bisa memahami ilmu dakwah itu dan juga bisa berdakwah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.